Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin wa syukran syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Begitu banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya. Kita hanya berusaha dan berikhtiar selama kita hidup di alam yang sangat singkat ini, berusahalah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Lantas bagaimana caranya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Para alim ulama mengajarkan kepada kita, menjadi manusia yang bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ada dua caranya. Yang pertama, lakukanlah semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, jauhi segala larangan-larangannya. Kalau itu bisa kita lakukan secara istiqomah dan konsisten, maka Allah akan memberikan nikmat dan karunia yang lainnya. Dan ini sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para pendengar dimanapun Anda berada. Yang kedua, setelah kita berusaha menjadi manusia yang bersyukur, yang kedua marilah kita senantiasa berselawat kepada teladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi figur idola kita. Ajarkan para keluarga kita, ajarkan kerabat kita, ajarkan mahasiswa kita, ajarkan seluruh umat Islam. Kalau mereka memiliki idola, jadikan idola yang pertama dan utama junjungan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengklaim mengidolakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh beliau. Dan tentunya kalau kita bisa melakukan dan meniru apa yang sudah diteladani oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan mendapat keselamatan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Terlebih lagi kehidupan kita, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya tak ada yang abadi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita melalui Al-Quranul Karim. Semua yang ada di alam dunia ini, semua makhluk pasti akan mengalami dan merasakan kematian. Dan Allah menegaskan ayat terkait tentang setiap makhluk itu pasti akan wafat ataupun pasti akan meninggal dunia. Tidak hanya 1-2 kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Berulang-ulang di surat yang berbeda tapi redaksinya sama. Allah ingatkan kepada kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita pasti akan mengalami dan merasakan kematian. Dan perkara kematian itu tidak melihat umur dan usia. Bisa saja yang muda duluan wafat, yang tua belakangan, ataupun sebaliknya. Tapi yang perlu kita yakini bersama, berdasarkan ucapan dan hadis baginda Muhammad SAW, umat manusia pasti akan merasakan kematian dan rata-rata usianya kurang lebih di 60 tahun. Oleh karenanya, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana caranya kita menjalani hidup kita di kehidupan di dunia yang sangat singkat ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada kita. Ketika Allah mentakdirkan kita hidup di alam dunia, Allah tidak melepas begitu saja. Allah menyiapkan pedoman bagaimana umat manusia nanti ketika menjalani kehidupannya, dia bisa menjalani dengan enjoy dan tentunya endingnya dia akan selamat tidak hanya sekedar di dunia dan di akhirat. Maka Allah memberikan sebuah pedoman dan pedoman ini
dititipkan kepada manusia yang pilihan, yang kita kenal, yang kita sebut dengan istilah Nabi dan Rasul. Dan pedoman yang dititipkan oleh para Nabi dan Rasul itu, dan wabil khusus diperuntukkan untuk Rasulullah SAW, yaitu pedoman yang kita sebut dengan pedoman agama Islam. Oleh karenanya, agama inilah yang nantinya akan menyelamatkan kita. Agama inilah yang nantinya akan memberikan kebahagiaan, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Oleh karenanya, para pendengar dimanapun Anda berada, Islam merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan. Jikalau kita sebagai manusia bisa menjadikan agama Islam ini sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, niscaya kita akan selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Para pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kalau kita berbicara tentang agama Islam, sedikit saya mereminder kita bersama, Islam itu secara bahasa artinya adalah keselamatan. Para ulama juga memberikan pemaknaan yang lain. Islam juga bisa diartikan ketenangan. Islam juga bisa diartikan perdamaian. Artinya apa? Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, di mana Islam mengedepankan kedamaian, Islam memberikan ketenangan, Islam memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan. Jikalau kita hidup di tengah-tengah orang yang beragama Islam, yang mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka niscaya orang yang ada di sekitarnya pasti akan mendapatkan kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian sesuai dengan makna Islam itu sendiri. Para hadirin dimanapun Anda berada, oleh karenanya ini patut kita syukuri. Bagaimana caranya kita mensyukurinya? Dengan cara amalkanlah, implementasikanlah. Dan tentunya sebelum kita mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu. Secara garis besar, para pendengar dimanapun Anda berada, ajaran Islam sebenarnya yang diajarkan para alim ulama yang berasal dari para tabi'in, kemudian dari para sahabat, dan puncaknya dari Rasulullah SAW. Ajaran Islam itu hanya memuat 3 hal. Dan ini yang terus kita pelajari sejak di bangku SD, kemudian di bangku SMP, sampai di bangku SMA dan perkuliahan. Ajaran Islam itu hanya memuat 3 perkara. Yang pertama yang kita pelajari adalah perkara tentang akidah. Bahasa lainnya adalah tentang keimanan, tentang tauhid. Inilah yang kita pelajari, dan ini merupakan pondasi pertama yang harus kita pelajari dalam ajaran Islam. Kalau kita berbicara tentang tauhid, kalau kita berbicara tentang rukun iman, kalau kita berbicara tentang akidah, maka perkara akidah ini yang kita pelajari adalah 6 hal. Mulai beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Nah, kalau kita mengupas sedikit demi sedikit terkait tentang rukun iman ini, maka membutuhkan waktu yang panjang. Karena sebenarnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ajaran Islam ini sepanjang hayat. Selagi kita masih hidup di alam dunia, apapun jurusan kita, apapun latar belakang kita yang kita ambil dalam studi, maka pelajaran agama Islam senantiasa harus kita pelajari. Karena ajaran agama inilah yang nantinya akan menolong kita tentunya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Kita harus mempelajari ulang, terus mempelajari terkait tentang akidah ataupun keimanan ataupun ketauhidan. Adapun ajaran Islam yang kedua, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang kedua adalah terkait tentang syariat. Setelah kita dibekali, setelah kita mendalami tentang keimanan, maka yang kedua adalah syariat. Apa itu syariat? Yaitu regulasi, ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rukun iman itu adalah kita mempelajari rukun iman yang 6, kalau syariat yang kita pelajari adalah rukun Islam yang 5. Apa saja rukun Islam yang 5 itu? Yang pertama tentunya kita mengkaji syahadatain, mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau kita mengucapkan syahadatain ini, maka hayati dengan seksama. Bagaimana caranya menghayati dengan seksama? Kita pahami apa makna dikandung daripada kedua kalimat syahadat tersebut.
Kalau kita misalnya mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, yang kita terjemahkan adalah saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka kita harus mendalami. Para ulama memberikan interpretasi yang lain ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu maknanya adalah bukan kita mengatakan Tuhan itu banyak. Dari di antara Tuhan yang banyak ini baru kita tentukan dari semua Tuhan itu hanya Allah Tuhan kita. Itu salah interpretasi. Namun yang benar adalah ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita memahaminya seperti ini. Tiada Tuhan, kita meniadakan semua Tuhan. Kemudian kita tetapkan Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini makna yang berbeda ketika kita memahami Tuhan itu banyak, kemudian di antara Tuhan yang banyak itu satu-satunya Tuhan yang kita yakini adalah hanya Allah. Itu adalah persepsi dan interpretasi yang salah. Tapi seharusnya yang kita pahami adalah awalnya kita sudah meniadakan Tuhan. Kita tiadakan Tuhan dan kita tetapkan Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, tentunya ketika kita mempelajari syariat, kita mempelajari rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Dan yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah zakat, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ajaran Islam yang ketiga yang diajarkan para alim ulama, dan itu bersumber dari para tabi'in, para sahabat, dan tentunya bersumber dari Rasulullah SAW. Ajaran Islam yang ketiga adalah mengenai akhlak. Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwasanya beliau diutus di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyampaikan dan mengajarkan akhlak. Ini relevan dengan apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Oleh karenanya, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak merefleksikan diri kita. Kita menyadari kita merupakan seorang yang beragama Islam. Maka kalau kita mengklaim seseorang yang beragama Islam, maka pelajarilah 3 hal ini selama ruh kita masih ada di dalam jasad kita. Yang pertama, pelajari dan dalami akidah. Yang kedua, pelajari dan dalami tentang syariat. Dan yang ketiga, implementasikan nilai-nilai akidah dan syariat itu berbuah akhlak. Kalau ini kita bisa jadikan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya kita akan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan akhirnya kepada Allah saya berserah diri. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.